Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk yang menyaksikan. Izin Pak, izin Pak Aris, izin memperkenalkan diri. Nama Femas Merdeka Pramuji, kelas Meteorologi 5B, NPT 1122080. Mohon izin untuk menjelaskan berikut adalah hasil dari uh, penjelasan UAS dari mata kuliah fisika awan. Terdapat 8 soal. Mari kita jawab satu persatu. Untuk yang nomor pertama, nomor satu, jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Nah, di sini untuk penjelasan radar, radar itu bekerja dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik dalam panjang gelombang mikro atau gelombang radio. Dia prinsip kerjanya dengan memancarkan gelombang dan akan menerima yang pantulan dari target seperti yang digambar di pojok kiri atas. Radar dapat menghitung jarak objek dengan menghitung waktu yang dibutuhkan oleh sinyal pantulan sampai diterima kembali. Nah, di persamaan yang ada di kanan atas, yaitu adalah kecepatan gelombang dikali waktu dibagi dua sama dengan jarak. Untuk jarak yang dapat dideteksi oleh radar sendiri bisa sampai dengan ratusan kilometer. Radar juga dapat mengetahui arah dari objek yang diterima melalui orientasi saat sinyal tersebut didapatkan. Kemudian ada namanya reflektivitas. Reflektivitas ini mengindikasikan kuat sinyal pantulan yang diterima oleh radar, yang mana itu berhubungan dengan uh, konsentrasi partikel atau kepadatan partikel bisa juga ukuran. Kemudian ada tipe radar Doppler. Tipe radar Doppler ini dapat mengukur kecepatan radial dengan memanfaatkan Doppler shift, yaitu adalah perbedaan frekuensi antara sinyal yang dipancarkan dan yang diterima. Kemudian untuk uh, ada pula Doppler ada pula radar yang dia terpolarisasi. Untuk radar konvensional dia terpolarisasi hanya satu arah, yaitu horizontal saja. Kemudian ada yang namanya dual polarization radar, dia terpolarisasi dua arah, horizontal dan vertikal. Di gambar yang bawah ada dua gambar. Nah, di gambar pojok kanan itu radar dual polarisasi ini dapat membedakan jenis presipitasi, apakah itu rain ataukah snow ataukah hail, dari ukuran polarisasinya atau perbandingan polarnya, perbandingan sumbunya. Dan juga dapat menentukan ukuran partikel. Kemudian setelah radar ada lidar. Lidar ini mirip dengan radar, dia menggunakan hamburan, tapi daripada menggunakan gelombang mikro, gelombang radio, lidar ini menggunakan gelombang cahaya laser. Nah, lidar ini terdapat dua jenis yang sering dipakai. Ada Raman lidar, yaitu untuk mengukur kelembapan dan distribusi aerosol. Dapat dilihat di yang sebelah kanan ini ada radar untuk menghitung aerosol, ada Saharan dust atau debu Sahara. Kemudian ada jenis radar polimetrik, yaitu untuk membedakan fase zat, apakah itu tes cair atau partikel es. Nah, radar ini bekerja dengan namanya ada backscatter. Dia itu mengukur konsentrasi dari partikel, entah itu aerosol, debu, atau tetes awan, curah hujan. Kemudian ada yang namanya, dia parameternya itu ada depolarisasi. Depolarisasi ini mirip seperti yang dual polarisasi tadi. Dia bisa mengidentifikasi jenis fase partikel, apakah dia itu tetes cair atau partikel es padat, apakah itu dia debu, dan sebagainya. Untuk aplikasinya sendiri dia bisa digunakan untuk mengukur partikel aerosol, polusi, dan sebagainya. Bisa juga untuk mendapatkan profil vertikal atmosfer seperti ABL,
tinggi dasar awan dan juga profil vertikal awan juga bisa. Dia juga bisa untuk mengidentifikasi ukuran dan bentuk partikel yang ada di atmosfer termasuk awan. Tapi ada limitasinya juga, yaitu range-nya tidak seluas radar. Kemudian yang selanjutnya ada SODAR atau Sound Detection and Ranging. Uh, Kalau yang tadi Dubai itu memakai gelombang elektromagnetik berupa gelombang mikro dan gelombang cahaya, yang ini menggunakan gelombang suara akustik. Sistem kerjanya hampir mirip dia, tapi dia mengeluarkan gelombang akustik yang kemudian gelombangnya itu akan dipantulkan oleh turbulensi yang ada di atmosfer. Nah, turbulensinya itu bisa terjadi karena ada pengaruh suhu maupun arus vertikal. Nah, biasanya solder ini digunakan untuk mengukur profil vertikal angin yang ada di kanan ini, yang ada di gambar sebelah kanan. Itu adalah profil vertikal angin, sumbu X-nya waktu. Ya, berupa profil vertikalnya itu berupa arah dan kecepatan, termasuk turbulensi ataupun wind shear yang terjadi. Tetapi ada limitasi beratnya nih. Limitasinya hanya dapat mengukur pada skala yang sangat kecil. Biasanya hanya pada titik atau vertikal saja. Kemudian ada disdrometer. Disdrometer ini adalah seperangkat transmitter dan receiver. Dia prinsipnya juga menggunakan hamburan, tapi dia ini pada satu titik saja. Dia mengukur hamburan yang ada pada celah antara transmitter dan receiver. Nah, hamburan yang terjadi itu bisa karena presipitasi dan partikel yang ada di atmosfer. Nah, untuk presipitasi ini, dia hamburannya dapat diukur dan didapatkan informasi tentang presipitasi tersebut, yaitu tentang intensitas atau curah hujannya berapa, kemudian ada ukurannya, presipitasi, kecepatan, dan bentuknya, apakah itu tes hujan cair, ataukah es, ataukah salju, dan sebagainya. Untuk nomor 2, gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Nah, thunderstorm ini strain thunderstorm elektrifikasi. Nah, ini di awan CB itu ada namanya arus ke atas, namanya updraft. Dia itu membawa kristal es yang lebih kecil, lebih dingin ke atas, dan hailstone atau gropel yang dari atas karena dia berat dia jatuh ke bawah. Kemudian uh, karena ada perbedaan arah gerak ini, maka uh, es kristal es yang ke atas tadi suatu saat bisa bertabrakan dengan hailstone ataupun gropel yang jatuh. Nah, saat bertabrakan, kristal es yang naik ini uh, terus ke atas, tapi dia jadi bermuatan positif. Kemudian uh, hailstone yang lebih hangat, jadi dia membawa muatan negatif. Nah, akibatnya terdapat distribusi muatan di awan CB. Nah, distribusinya karena tadi yang lebih kecil, yang kristal es yang itu positif itu terbawa ke atas, jadi yang atas itu um, umumnya dia bermuatan positif, dan sedangkan yang tengah ke bawah, bagian menengah ke bawah, dia karena ada hailstone-nya jatuh dan dia bermuatan negatif, maka bagian tengah dan bawahnya dari thunderstorm bermuatan negatif. Selain itu, juga dapat dilihat di gambar yang sebelah kanan, yang di bagian bawah ada muatan positif kecil yang menumpuk di dekat bagian bawah dari awan thunderstorm. Nah, muatan positif itu karena ada pengaruh dari curah hujan dan juga suhu yang lebih hangat, itu di bawah melting layer, karena partikel dari presipitasi dan tetes awan itu dipolarisasikan oleh medan listrik ke arah bawah, sehingga muatan negatif dialihkan ke partikel presipitasi sehingga mengambil muatan positif. Perbedaan muatan antar
wilayah antar region di awan, ada positif di bawah dan di atas, ada negatif di tengah ke bawah, dan juga ada perbedaan dengan tanah atau ground. Yang perbedaan ini akan menyebabkan beda potensial, yang mana itu bisa menyebabkan mengakibatkan petir juga. Jadi ada akibat beda potensial dari muatan tersebut. Mungkin dari nomor 2 cukup. Ke nomor 3, nomor 3 ada dijelaskan beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Ada 5 teori, ada kinetics effects, ventilation effects, stationary growth, dan steady updraft. Steady updraft dan statistical effect. Akan saya jelaskan satu persatu. Kinetic effects ini, untuk kinetic effects ini adalah laju perpindahan panas, massa, dan momentum antara tetesan dan lingkungan. Itu bergantung dari bilangan Knudsen. Bilangan Knudsen ini adalah rasio antara mean free path dari molekul udara dan juga radius tetesan. Nah, jika bilangan Knudsen ini kurang dari 1, nah, dia artinya perpindahan massa dan energi itu dapat dijelaskan menggunakan pendekatan kontinuitas Maxwell atau Maxwell Continuum, di mana gradien suhu dan uap air atau vapor fill ini dapat dianggap linear. Nah, ini berlaku untuk tetesan awan yang radiusnya besar. Jadi ada Knudsen kurang dari Knudsen yang maaf yang tadi itu Knudsen kurang, saya ulangi, Knudsen kurang dari 1, itu perpindahan massa dan energi dijelaskan menggunakan Maxwell Continuum, di mana gradien suhu dan uap air dianggap linear. Nah, ini terjadi untuk tetes awan dengan radius besar. Kemudian yang ada jika bilangan Knudsen lebih dari 1, dia interaksi antar tetes dan molekul itu dapat dijelaskan dengan teori tumbukan molekuler. Dalam hal ini, molekul uap air itu harus bergerak dulu dalam jarak tertentu sebelum bertemu dengan permukaan tetesan. Ini cocok untuk partikel yang sangat kecil seperti udara atau aerosol yang radiusnya kurang dari 0,06 mikrometer. Kemudian apabila Knudsen mendekati 1, itu antara 0,1 dan 1 mikron. Nah, pada kondisi tersebut pendekatan molekul bebas dan kontinuitas Maxwell itu tidak berlaku. Kemudian yang ke teori yang kedua ada ventilation effects. Ventilation effects ini tentang aliran udara yang mempengaruhi medan uap atau vapor fill dan suhu dan di sekitar tetesan air jatuh. Dalam kondisi diam atau stasioner, distribusi uap air dan suhu ini simetris. Tapi ketika tetesan itu mulai jatuh melalui atmosfer, dan distribusi uap air dan suhu ini mulai berubah dia karena ada akibat aliran udara, di mana bagian bawah dari tetes itu, dari droplet itu akan mengalami perpindahan panas dan massa yang lebih intens daripada bagian yang atasnya atau bagian ujungnya atas. Nah, efek ventilasi ini mempercepat proses penguapan atau penyerapan uap air pada tetesan berukuran kecil hingga sedang. Namun untuk tetesan yang lebih besar, efek ini sering diabaikan karena pertumbuhan tetes yang besar itu lebih dipengaruhi oleh tabrakan dan juga penggabungan antar tetesan. Untuk teori yang ketiga ada non-stationary growth. Ini sebenarnya penjelasannya sangat simpel, yaitu adalah karena kondisi sekitarnya itu sangat dinamis, kondisinya dinamis di mana uap dan suhunya berubah, maka permukaan tetes ikut berubah. Fluktuasi dari uap dan suhu berubah yang dinamis itu menyebabkan permukaan tetes juga ikut berubah. Dia bisa dapat membesar atau mengecil, dan karena tetesan itu bergerak, difusi uap air dan suhu di sekitarnya juga harus menyesuaikan sehingga dia dapat menciptakan lapisan baru secara cepat. Difusi molekuler di sekitar tetesan biasanya membutuhkan waktu sekitar 10 mikrodetik untuk mencapai equilibrium, meskipun prosesnya sangat cepat. Ini seringkali dianggap stabil dalam perhitungan yang sederhana.
Kemudian teori yang keempat ada unsteady updraft, itu adalah perbedaan dari updraft di region awan. Ada daerah yang dia updraftnya lebih cepat, ada yang dia updraftnya lebih lambat. Di updraft yang lebih lemah, lebih lambat, tetes memiliki waktu yang lebih lama untuk tumbuh sebelum mencapai ketinggian tertentu dengan supersaturasi yang rendah. Nah, jika waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian tersebut itu lebih singkat, yang mana berarti updraftnya kuat, dia maka supersaturasinya akan lebih tinggi. Kondisi ini dapat mempengaruhi spektrum tetesan dengan memperlebar spektrum ukuran tetesan tersebut atau namanya broadening. Namun selain pembentukan tetesan baru di area percepatan, efek ini memiliki dampak kecil terhadap evolusi ukuran tetesan. Nah, kemudian yang teori terakhir ada statistical effect, yaitu variasi pertumbuhan tiap tetes. Ya, intinya merujuk pada variasi pertumbuhan pada setiap tetes hujan di dalam awan. Tetesan ini tumbuh di lingkungan dengan tingkat supersaturasi yang berbeda tergantung pada lokasi dan kondisi lokal di awan. Sekian untuk 3A. 3B ada jelaskan mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Nah, cloud seeding ini adalah salah satu dari teknik modifikasi cuaca yang dirancang untuk meningkatkan presipitasi atau berupa hujan ataupun salju dengan menambahkan bahan ke bahan tertentu ke awan. Ini dapat dilakukan melalui darat ataupun melalui udara atau pesawat. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada awan hangat dan dingin. Nah, mari kita bahas awan hangat terlebih dahulu. Nah, dari awan hangat itu adalah awan dengan tetes air berupa cair dengan suhu di atas titik beku atau 0 derajat. Tujuan dari menyemai atau cloud seeding awan hangat ini dia untuk mempercepat proses koalisi collision hingga tetes menjadi cukup besar dan jatuh sebagai hujan. Ini penyemaian atau bahan yang ditambahkan ke awan hangat ini adalah berupa garam NaCl dan juga dapat juga berupa droplet kecil air dengan ukuran radius 30 mikrometer. Nah, ini penyemaian dilakukan dari dasar awan sehingga material semai yang dapat terbawa updraft. Material berupa garam tadi dan juga droplet kecil tadi. Partikel semai ini akan tumbuh dengan kondensasi selama terangkat updraft dan saat di atas akan tumbuh dengan collision dan coalescence saat jatuhnya. Nah, ini tadi berfungsi berarti sebagai inti kondensasi atau cloud condensation nuclei. Kemudian yang kedua ada pada awan dingin. Nah, awan dingin ini bedanya dengan awan hangat. Jadi ya kalau awan hangat itu di atas titik beku, yang ini di bawah titik beku atau di bawah 0 derajat. Mana banyak partikel esnya. Nah, cloud seeding di awan beku ini tujuannya untuk meningkatkan bentukan kristal es yang kemudian jatuh sebagai hujan, dapat berupa cair maupun berupa salju. Nah, untuk penyemaian sendiri dapat dilakukan dengan dua, yaitu aircraft base atau dengan pesawat dari atas dan juga dengan ground base atau dengan flare tower dari bawah. Untuk material semai yang dipakai kebanyakan memakai perak iodida atau silver iodide dan dry ice. Ya, silver iodide ini digunakan karena strukturnya merupai dengan kristal es. Nah, keduanya ini bertindak sebagai inti pembentuk es atau inti es, ice nuclei. Karbon dioksida padat atau dry ice ini dipakai juga karena dapat menurunkan suhu lokal dan membukukan tetesan purple droplet. Partikel di cloud seeding awan dingin ini partikelnya akan tumbuh dengan mekanisme Bergeron-Van atau dia akan menarik uap air di sekitarnya dan akan terdeposisi menjadi uap air, menjadi es maksudnya.
Untuk ketiga C ada jelaskan perbedaan mendasar persamaan 1D, 2D, 3D pada model numerik awal. Nah ini 1D, 2D, 3D mengacu pada dimensi. Untuk model 1D dapat dilihat di kiri atas, itu hanya mempertimbangkan satu dimensi, yaitu arah vertikal atau biasanya ketinggian. Nah, model ini berfokus pada perubahan variabel fisik tertentu terhadap ketinggian. Di situ dicontohkan ada temperatur, mixing ratio, tapi juga ada tekanan, kelembapan, bisa kecepatan vertikal, dan lain-lain di sepanjang kolom atmosfer. Tanpa ini nggak ada representasi atau sumbu horizontalnya. Kemudian ada dua dimensi, 2D. Ini mempertimbangkan dari dua dimensi, yaitu arah horizontal dan vertikal. Kebanyakan arah horizontalnya itu adalah sumbu X yang dipakai. Dapat dilihat di gambar yang kiri bawah. Ini kalau simpelnya itu mirip dengan cross section ya. Bisa juga disebut cross section. Model ini itu mensimulasikan di mikrofisika, dapat mensimulasikan awan atau juga variabel-variabelnya terhadap ketinggiannya, juga variasi spasialnya juga dalam arah horizontal. Biasanya dipakai untuk kelembapan atau konsentrasi, dapat juga aliran horizontal angin, tapi dia tidak bisa mencakup dinamika penuh. Nah, yang penuh itu akan di 3D. 3D ini ada tiga dimensi, yaitu satu arah vertikal dan dua arah horizontal. Itu tinggi, depan belakang, kanan kiri, atas bawah. Latitude, longitude, height. Ini yang paling lengkap, bisa paling interaktif juga, bisa dilihat di gambar yang kanan ya. Gambar kanan. Ini bisa dipakai juga di segala variabel untuk mengukur konsentrasi maupun vektor angin dan sebagainya. Nomor 4 ada jelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah itu menjelaskan dari proses mikrofisik yang terjadi dalam awan yang menghasilkan presipitasi. Ada 7 besar, yaitu water vapor, cloud water, cloud ice, snow, rain, droplet, dan precipitation fallout. Proses-prosesnya ada untuk prosesnya ada 9 kurang lebih, yaitu ada kondensasi, uap ke tetes, ada deposisi yaitu uap ke es, penguapan air ke uap, untuk konversi dan konveksi yaitu penggabungan tetes dan es yang ukurannya kurang lebih mirip-mirip, maksudnya yang ukurannya hampir sama, penggabungan tetes yang ukurannya hampir sama. Dan ada koleksi, yaitu penggabungan tetes dengan yang lebih besar, dengan tetes yang lebih besar maksudnya. Kemudian ada melting dari es ke cair, ada rimming dari tetes membeku di permukaan es atau salju. Kemudian ada shading, yaitu es yang mencair, sebagian es mencair menjadi tetes. Dan ada fallout, yang ini berupa presipitasi jatuh. Kita telusuri dari atas, ada water vapor. Water vapor atau uap air ini adalah bahan dasar dalam pembentukan awan. Ada proses kondensasi dari water vapor, dia menghasilkan cloud water. Kemudian ada proses deposisi, dia menjadikan partikel es atau cloud ice di awan. Kemudian kita beralih ke kotak selanjutnya, ada cloud water. Cloud water ini dia mengalami proses autokonversi, yaitu penggabungan tetes cloud water dia yang ukurannya kurang lebih sama, dia menjadi rain atau hujan. Kemudian ada rimming, dia menjadi droplet atau butiran es, kristal es, hailstone. Ya, rimming ini dia air itu menempel ke es. Ini ada collection, dia collection jadi rain dan droplet. Nah, collection ini tetesan air yang kecil, dia bergabung dengan tetes yang lebih besar gitu. Kemudian di kanan ada
Kemudian beralih ke kotak selanjutnya ada cloud ice. Cloud ice ini dia dapat proses lanjutannya ada konversi ke snow. Konversi tadi adalah penggabungan tetes yang kurang lebih ukurannya sama, mirip dengan auto conversion. Dan ada collection tadi dia menangkap partikel yang lebih besar tadi, bergabung dengan partikel yang lebih besar. Kemudian dia juga bisa melting menjadi cloud water kembali. Kemudian juga bisa rimming rimming untuk menjadi gropok. Ada collection of ice by rain ini dia karena menggabungan es tadi, gabungan es ke butiran yang lebih besar jadi hujan. Jadi semua jadi rokok. Kemudian ke kotak selanjutnya ada rain, hujan. Nah, rain ini dia tadi terbentuk atas cloud, bisa dari cloud water atau pencairan dari cloud ice, atau bisa juga dari droplet yang cair. Intinya dia ini dalam bentuk cairan. Kemudian ada snow. Snow ini adalah dalam bentuk padatan, bedanya yang rain tadi dalam bentuk cair, yang snow ini dalam bentuk padatan tapi yang masih lebih halus. Nah, untuk ada lagi namanya graupel. Graupel ini adalah hasil dari bentuk padatan, bentuknya merupakan es biasanya disebut juga kalau jatuh namanya menjadi hail. Kemudian yang kotak terakhir ada precipitation fallout. Precipitation fallout ini berupa ya jatuhan presipitasi, jadi semua partikel yang berupa rain, graupel, dan snow itu bisa jatuh ke bumi, ke permukaan dalam bentuk presipitasi. Saya ulangi lagi untuk proses mikrofisika yang terjadi kurang lebih ada 9 dengan 10, yaitu ada kondensasi, yaitu perubahan uap ke tetes, ada deposisi, perubahan uap ke es tanpa melalui fase cair, ada penguapan, perubahan dari air cair ke uap ke bentuk gas, ada autokonversi dan konversi, yaitu penggabungan tetes atau es yang ukurannya kurang lebih sama. Kemudian ada koleksi, yaitu penggabungan tetes dan es yang ukurannya lebih besar dengan ukuran lebih besar, jadi kecil dengan besar. Jadi kalau autokonversi yang ukurannya mirip-mirip. Ada melting, dari es ke cair. Ada rimming, dia tetes cair itu membeku di permukaan es. Ada shading, ini kebalikannya kurang lebih, dari es sebagian dia mencair menjadi tetes. Kemudian ada fallout, ini presipitasi. Kemudian ada nomor 5, sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai dengan 20 mikrometer dalam 80 menit pada suhu 18 Celcius dan tekanan 108 kilopascal. Tentukan jenis ambient es yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Nah, ini ditulis terlebih dahulu, ada diketahui radius awal 2 mikrometer, radius akhir 20 mikrometer dengan waktu 80 menit atau 4.800 detik dan temperatur T 18 Celcius dalam tekanan 108 kilopascal atau 1080 mikrobar. Nah, dapat dilihat di tabel di pojok kanan, itu tabel dari Shi atau gross parameter. Parameternya itu dalam bentuk log 10 C1 untuk tekanan dan temperatur yang diketahui itu mempunyai nilai C kurang lebih log C nya kurang lebih 112,20 mikrometer persegi per second. Ini yang ditanyakan adalah jenis ambien dan mengabaikan solusi dan kelengkungan. Kita jawab dulu. Kita mencari isi terlebih dahulu.
Nah, jadi rumus akhirnya itu S itu sama sama dengan C/C1 plus 1. Nah, tapi karena C-nya belum diketahui, kita cari dulu. Nah, C itu dari radius akhir kuadrat min radius awal kuadrat per 2T, 2 waktu. Kita masukkan dulu radius awalnya. Radius akhir dan radius awalnya 20 kuadrat min 2 kuadrat per 2 kali 4.800. Didapatkan 0,04125 mikrometer persegi per second. Baru kita masukkan ke persamaan yang di sebelah kanan, yaitu S-1 sama dengan 0,04125 per 112,20. Didapatkan S-1 0,00367, atau jika dijadikan S, yaitu dengan ditambahkan 1, hasilnya 1,000367. Didapatkan S dalam persen 100,0367%. Ini nomor 6, hitung curah hujan dalam milimeter per jam. Jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal dengan diameter 8 mm dan kecepatan jatuh U 8,0 milisecond meter per second dan densitas droplet 28 tetes per meter kubik dengan menggunakan distribusi Marshall-Palmer. Nah, kita tulis dulu diketahuinya tadi sudah disebutkan, dan ditanya curah hujan milimeter per jam. Kita jawab menggunakan rumus persamaan distribusi Marshall-Palmer, yaitu rain rate atau curah hujan, terus dia integral dari diameter maksimum, dari diameter 0 kali diameter maksimum pada densitas droplet pada diameter tersebut, P densitas per 6 dikali kecepatan jatuh dari diameter tersebut, D. Karena kita hanya memakai diameter tunggal, maka bisa ditegalkan, yaitu menjadi 2 dimasukkan 8, jadi 28 pi 0,008. Ini karena tadi dalam milimeter, kita jadikan meter, 0,008 pangkat 3 per 6 8. Ini kecepatan jadinya jadi 8. Kemudian didapatkan rain rate-nya itu, atau hitung curah hujannya itu 6,01 10 pangkat min 5 meter per second. Kita ubah menjadi milimeter per jam dengan kita kalikan 10 pangkat 3 dan 2. Kita kalikan 1 jam, dari second menjadi jam dikalikan 3600. Didapatkan curah hujannya sekitar 216,18 mm per jam. Kemudian nomor 7A, awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,8 km mengandung uap air 0,8 gram meter per meter kubik, dan sebuah tetesan dengan jari-jari 0,18 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Kita tulis diketahuinya dulu, itu H, ketinggian 2,8 km, kemudian ada liquid water content, ini M, 0,8 gram per meter kubik, kita jadikan kilogram meter, yaitu 8 kali 10 pangkat min 4. Kemudian ada RT atau jari-jari di puncak. Jari-jari di puncak ini 0,18 mm. Ditanyanya yang untuk 7A, ada ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar perubahan kontinu. Persamaannya di bawah ini ada jari-jari atau ukuran tetes dasar min ukuran tetes puncak sama dengan E min E ini adalah rata-rata
collection efisiensi atau efektivitas koleksi. Ada M, Target Water Content, per 4 rho L. Rho L ini densitas. Integral dari T 0 sampai T U R dt. Nah, karena kita T-nya didapatkan dari kita pakai apa? Ketinggian, kita substitusi menggunakan ketinggian dari A, kemudian persamaan akhirnya menjadi RB sama dengan RT plus E kali M per 4 rho L H. Kemudian kita masukkan dari nilainya, jadi RB sama dengan 0,18 mm ditambah 1 kali 8 kali 10 pangkat 4 per 4 kali 10 pangkat 3 kali 2,8 kali 10 pangkat 3. Didapatkan hasil persamaannya, yaitu di persamaan sisi kanan itu ada RB 0,74 mm atau ukuran tetes yang muncul dari dasar awan itu adalah 0,74 mm. Kemudian ada 7B, kurang lebih sama, yang ditanya waktu yang dibutuhkan tetes awan untuk jatuh dengan asumsi vertical velocity tetes itu adalah K3R, di mana K3-nya itu adalah 8 kali 10⁻³ per second. Jawabannya kita memakai pertemuan dr dt. Untuk yang sisi kanannya kurang lebih sama seperti yang tadi, E M per 4 rho L K3R. Kita integralkan untuk seluruh awan. Setelah diintegral menjadi T sama dengan 4 rho L per E M K3 ln RB per RT. Ini tadi dari atas ditukar sisi, dari T-nya ke kanan, kemudian RT-nya ke kiri, RT-nya ke kanan. Karena R ini 1 per R, dia menjadi ln RB batas atas batas bawah. Dimasukkan dari nilai-nilainya, jadi T sama dengan 4 kali 10⁻³ per 1 kali 8 kali 10⁻⁴ dikali 8 dikali 10⁻³ dikali logaritma natural dari 0,74 per 0,18. Didapatkan nilai T sama dengan 883,39 detik atau kurang lebih 14 menit 44 detik. Untuk 7C yang ditanya ada, tentukan ukuran tetes pada bagian A jika ada updraft sebesar 28 cm per second. Kita jawab. Untuk persamaan dengan updraft, persamaannya adalah dr per dz E M per 4 rho L dikali kecepatan jatuh terminal velocity per updraft dikurangi terminal velocity. Kita integralkan jadi integral RB RT dr dan integral Z 0 E M per 4 rho L dikali tadi terminal velocity per updraft min terminal velocity dz. Setelah diintegralkan didapatkan RT min RB sama dengan E M per 4 rho L, dan untuk terminal velocity per updraft min terminal velocity dikali Z. Kita masukkan nilainya, didapatkan RT RB, didapatkan hasil akhir RB sama dengan 0,87517 mm.
Itu ukuran tetes bagian A yang muncul jika ada updraft. Kemudian ada nomor 8 adalah jika sebuah tetes berdiameter 0,8 mm terletak di bawah dasar awan rembus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,8 gram meter kubik dan kecepatan angker konstan sebesar 8 meter per second dengan menggunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi, yaitu tabel 88.1 Roger. Nah, tabelnya ada di kanan, kita tulis dulu diketahuinya. Ada D diameternya 0,8 mm, Bn berarti radiusnya atau jari-jarinya 0,4 mm dengan konsentrasi air cair atau liquid water content-nya 1,8 gram meter kubik, dan kecepatan terminal velocity-nya 3,27 dari tabel. Ada updraft-nya 8 meter per second, dan untuk ketinggiannya kita asumsikan 3000 meter. Yang ditanya di 8A ada ukuran dari tetes di puncak lintasan. Kita jawab, kita menggunakan persamaan dr per dz em per 4 rho l dikali dengan terminal velocity per updraft kurangi terminal velocity. Kita integralkan dengan dr dan dz nya, didapatkan persamaan yang kurang lebih sama dengan 7C tadi. Kita masukkan nilainya dan didapatkan hasil akhir atau RT, yaitu adalah ukuran tetes di puncak lintasan sebesar 1,33 mm. Untuk RB, ukuran tetes 8B, yaitu adalah ukuran tetes ketika meninggalkan awan. Kita menggunakan persamaan dr per dz en, kelamaan yang sama. Kemudian kita ubah ruasnya, ini menjadi updraft min terminal velocity per terminal velocity dr sama dengan em per 4 rho l dz. Kita integralkan, kita masukkan nilainya, didapatkan 1,45 dikali RF min RB sama dengan 4,5 dikali 10 min 7 dikali ketinggiannya itu 3000 meter. Kita dapatkan nilai hasil akhir RF dikurangi RB sama dengan 1,33 mm. Untuk 8C itu ditanya adalah waktu yang tersisa bagi droplet di awan. Kita menggunakan persamaan dr per dt, em sama dengan em per 4 rho l terminal velocity. Kita integralkan, kemudian kita ubah dari terminal velocity tadi dari UR menjadi K3R. Nah, setelah diintegralkan kita didapatkan ln RF min ln RB sama dengan K3 integral 0 sampai T em per 4 rho L dt. Dimasukkan nilainya, didapatkan nilai T sama dengan 333 detik 333,34 detik atau sekitar 5 menit 33 detik. Sekian dari jawaban. Ada pembahasan dari soal UAS, ada 8 nomor. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dapat dikoreksi di kolom komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.